Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf ini saya mengganggu sebentar ya. Seperti biasanya kami dari Polisaraf selalu memberikan edukasi ya tentang kesehatan. Sehingga harapan kita dengan edukasi kesehatan khususnya mengenai ilmu saraf, harapannya kita Bapak dan Ibu sekalian bisa semakin mengetahui bagaimana langkah-langkah preventif ataupun pencegahan agar Bapak dan Ibu sekalian sehat selalu ya. Nun sewu Bapak dan Ibu sekalian, izinkan kami pada kesempatan pagi hari ini akan memberikan edukasi terkait mengenai neurobehavior. Mungkin bagi Bapak dan Ibu sekalian masih agak sedikit asing apa itu neurobehavior. Neurobehavior itu Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu Bapak dan Ibu sekalian ketahui bahwa neurobehavior itu hubungan ya antara kesehatan otak Bapak dan Ibu sekalian dengan kemampuan berpikir, mengingat, berbicara, berperilaku, dan mengendalikan emosi. Tentunya kita ketahui bahwa dengan bertambahnya usia, sudah barang tentu fungsi daripada otak kita sudah mengalami degeneratif atau mengalami penurunan. Yang paling gampang ya, yang paling mudah kita ingat, nun sewu, sudah barang tentu daya ingat kita sudah mulai menurun. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian tahulah kalau bahasa orang Jawanya, mohon maaf, agak sedikit pikun ya. Nah, nanti mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini oleh dokter-dokter yang ada di depan Bapak dan Ibu sekalian akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo kami persilakan. Mungkin itu sebagai prolog atau pendahuluan dari kami. Untuk selanjutnya kami silakan kepada Dr. Ayu dan teman-teman. Ya, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ya, jadi untuk bisa dibuka dari pamfletnya Niki. Jadi bisa dilihat di sini ya Bu, ini ada tanda-tanda ciri-ciri dari mild cognitive impairment. Jadi kan kita semakin bertambahnya usia itu biasanya lupa ya naruh kacamata di mana, lalu lupa naruh kunci motor di mana gitu. Nah, ini bisa dibaca di sini ada tanda-tandanya. Yang pertama ada sering lupa meletakkan barang, lalu sulit untuk mengingat janji atau jadwal, lalu memerlukan waktu yang lebih lama untuk berpikir, sulit menentukan kata yang tepat saat berbicara. Jadi kalau kita ngomong tuh kadang bingung ini intinya niku nopo ngoten nggih. Lalu juga mudah kehilangan fokus. Lalu selanjutnya, kapan kita itu harus pergi ke dokter kalau ada tanda-tanda seperti itu? Yaitu kalau lupanya itu semakin berat dan semakin sering. Jadi biasanya tuh kadang-kadang mungkin 1 minggu cuma beberapa kali saja nggih lupanya. Tapi kalau udah setiap hari lupa kayak gitu, itu berarti lukanya semakin berat. Lalu tiba-tiba sulit berbicara, lalu tidak mengenali keluarga, itu juga bisa jadi salah satu kapan harus kita harus ke dokter. Lalu perubahan perilaku yang drastis dan juga bingung mendadak. Jadi kayak kita sedang melakukan aktivitas lalu tiba-tiba linglung ngoten nggih. Nah, Ibu-Ibu, saya izin lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa dibuka yang bagian ada gambar otaknya. Nah, jadi di otak kita itu ada beberapa bagian tertentu yang fungsinya itu berbeda-beda. Nah, ketika kita mulai lupa, sudah mudah lupa, itu tuh berarti tandanya ada bagian dari otak kita yang sudah mengalami gangguan atau penurunan fungsi. Nah, ini disebut dengan mild cognitive impairment atau gangguan kognitif ringan, di mana kondisi kemampuan mengingat itu mulai menurun. Nah, ini bisa dilihat gambar otaknya. Ini yang sebelah kanan ini
ini adalah gambar otak pada usia yang masih muda. Nah, yang sebelah sini ini adalah gambar otak yang sudah mengalami penuaan. Nah, bedanya apa? Ini jadi ada bagian otak namanya hipokampus. Nah, hipokampus ini akan mengalami penyusutan, ukurannya jadi mulai mengecil gitu kalau sudah usia lanjut. Nah, sehingga ketika terjadi penyusutan dari bagian otak hipokampus ini, yang awalnya hipokampus ini kan dia fungsinya untuk penyimpanan memori baru dan juga untuk perhatian. Jadi ketika hipokampus ini mengalami penyusutan, maka fungsi yang tadi untuk mengingat itu akan mengalami penurunan. Nah, seperti itu.